Selamat datang di seri belajar interaktif peserta lanjut. Saya Dani Haryanto dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Exco Mocia. Kali ini kita akan belajar tentang praktikum 1 yang akan membahas pendahuluan, deklarasi variabel, dan pemrograman dengan PL SQL. Jalur sertifikasi Oracle terdiri atas dua macam. Pertama, DBA for Administrator Track dan Developer Track. Pada DBA terdiri atas A. SQL, B. Fundamental 1, C. Fundamental 2, dan D. Performance Tuning. Jika Anda mengambil A dan B, maka akan mendapat Oracle Certificate Associate for DBA Track. Jika Anda mengambil semua, maka Anda akan mendapat Oracle Certificate Professional for DBA Track. Pada Developer Track terdiri atas A. SQL, B. PLSQL Program Units, C. Build Internet Application 1, dan D. Build Internet Application 2. Jika Anda mengambil A dan B, maka akan mendapat Oracle Certificate Associate for Developer Track, dan jika mengambil semua, maka akan mendapat Oracle Certificate Professional for Developer Track. PLSQL adalah singkatan dari Programming Language or SQL, adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle yang merupakan perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL: pertama, terintegrasi; kedua, pengembangan program yang bersifat modular; ketiga, portable. Kita menuju ke deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran kali ini untuk mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. PLSQL merupakan blok Structured Language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi dalam beberapa blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. Pertama, deklarasi; kedua, bagian yang dapat dijalankan atau executable; ketiga, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian-bagian dalam PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Pertama, tools construct berisi anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object types. Kedua, database server construct terdiri atas anonymous blocks, stored procedure or function, stored package, database trigger, dan object types. Penggunaan variabel dalam PLSQL digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability: variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Memudahkan maintenance pada penggunaan %types dan %rowtype. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database yang akan dibahas di selanjutnya. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Kedua, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Ketiga, suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Keempat, hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel dalam PLSQL. Pertama, boolean. Contohnya penggunaan true atau false. Kedua, date. Contohnya 25 Januari 2001. Ketiga, blob untuk menyimpan data kecil seperti data foto. Long untuk menyimpan data percakapan atau teks yang panjang. Selanjutnya, number untuk menyimpan format number seperti integer atau float ataupun double. Selanjutnya, bfile untuk menyimpan data berukuran besar seperti data film. Terakhir, varchar 2 untuk menyimpan teks dalam ukuran yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal.
Untuk soal pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Kita akan mencoba di SQL Plus. Buka CMD dan masuk SQL Plus dengan mengetik SQL Plus, lalu tekan Enter. Masukkan username HR dan password HR. Selanjutnya kita coba masukkan program. Query telah dijalankan dengan sukses, berarti untuk deklarasi variabel tersebut dapat digunakan. Kita berlanjut ke soal B. Kita masukkan programnya. Terjadi error yang berarti untuk deklarasi variabel harus satu persatu, tidak bisa langsung 3 sekaligus seperti ini. Kita berlanjut ke soal C. Kita ketikkan programnya. Terjadi kesalahan yang menandakan untuk constraint not null harus diinisialisasi terlebih dahulu. Kita berlanjut ke soal D. Kita ketikkan programnya. Terjadi error yang menandakan kesalahan memasukkan tipe ekspresi, di mana kita masukkan ekspresi 1 yang seharusnya adalah true atau false. Kita berlanjut ke soal nomor 2. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk assignment pertama, v underscore this underscore do underscore go titik 2 sama dengan v underscore due underscore date min sysdate ini valid dan menghasilkan data tipe data date. Untuk b, v underscore sender titik 2 sama dengan user or dengan penambahan karakter or to char v underscore dep underscore no ini valid dan menghasilkan tipe data varchar 2. Untuk C, v underscore sum titik 2 sama dengan $100.000 plus $250.000 ini tidak valid karena tipe data yang digunakan adalah varchar 2, maka tidak bisa melakukan operasi penambahan. Untuk D, v underscore flag titik 2 sama dengan true valid karena tipe datanya adalah boolean. Untuk E, v underscore n1 titik 2 sama dengan v underscore n2 lebih besar dari 2 dikali v underscore n
3. Ini valid dan tipe datanya adalah number. Untuk f, v underscore value dari 2 sama dengan 0, ini valid dan tipe datanya adalah varchar 2. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output line. Oke, kita ketikkan programnya. Yang pertama menggunakan print. Pertama kita buat variabel dengan nama vtext dengan tipe varchar 2 dengan ukuran 20. Kemudian variabel kita isi dengan kata I love Oracle. Query telah dijalankan dengan sukses, dan untuk mencetaknya menggunakan print in text. Maka akan tampilkan isi dari vtext yaitu I love Oracle. Selanjutnya menggunakan dbms output line. Pertama kita harus mengetikkan set server output on. Kita buat variabel vtext dengan tipe varchar 2 dengan ukuran 20. Kita isi dengan kata I love Oracle. Selanjutnya kita ketikkan dbms underscore output underscore line vtext untuk menampilkan isi dari vtext. Maka akan tampilkan isi dari vtext yaitu I love Oracle. Kita berlanjut ke soal nomor 4. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel Richard, value-nya dalam 42 adalah sebuah angka. Dan variabel Venom adalah dua karakter utama dari variabel Richard, yaitu 42. Oke, kita ketikkan kodenya. Oke, kata di sini bertipe varchar 2 dengan ukuran 50. Kemudian diinisialisasi dengan 42 adalah sebuah angka. Venom di sini bertipe number dengan ukuran 2. Dengan menginisialisasi mengambil dua baris pertama pada variabel v kata. Kemudian kita cetak dengan dbms output line. Maka akan tampil
Isi dari variabel vkata dan vinum sebagai berikut. Oke, kita berlanjut ke submateri pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran kali ini untuk memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, dan memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, delimiter, simple dan compound simple. Identifier termasuk reserved word atau keyword, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Viname, Daisy, Rahmania Sharif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash asterisk dan asterisk slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid dalam PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL: v_mailing_address (2 sama dengan v_name), chr10, v_address, chr10, v_zip. Kemudian v_ename, 2 sama dengan lower, v_ename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to_char, to_date, dan to_number. Contoh konversi tipe data: declare v_date, date, 2 sama dengan to_date, yang berisi 12, strip Januari, strip 2001, yang akan dikonversi ke tipe date. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok pada PL/SQL ditandai dengan begin, kemudian end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Penentuan ruang lingkup dengan kurung siku. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurung siku untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Ini sebagai outer, dan ini adalah blok inner. Operator dalam PL/SQL. Pertama, logika, kedua, aritmatika, ketiga, concatenation atau penyambungan, keempat, parenthesis, kurung buka, tutup, untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan terakhir, eksponensial. Ringkasan, kita telah mempelajari sintaks dari bagian-bagian PL/SQL, kemudian memahami struktur blok PL/SQL dan blok bersalang atau nested block, kemudian menggunakan identifier secara benar, kemudian memahami aturan pada blok bersarang atau nested block,
Dan terakhir, PLSQL Programming Function, konversi tipe data, dan operator. Kita berlanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama, perhatikan kode PLSQL berikut. Di sini terdapat dua blok kode PLSQL. Untuk blok pertama, declare begin, yang berakhir pada n ini, yang merupakan outer block, dan subblok ini yang merupakan inner block. Untuk bagian blok pertama ini, untuk bagian blok kedua ini. Pertanyaannya, tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. A. VWake pada posisi 1. VWake pada posisi 1 VWake pada posisi 1 mengacu pada deklarasi variabel dalam subblok. Maka nilai VWake sama dengan VWake yaitu 1 ditambah 1. Hasilnya VWake sama dengan 2. Untuk B, VNewLogN pada posisi 1. VNewLogN mengacu pada deklarasi variabel pada subblok. Pada VNewLogN ini ditambahkan Western, kemudian VNewLogN sebelumnya, yang menghasilkan Western Europe. C. VWake pada posisi 2. VWake pada posisi 2 ini mengacu pada deklarasi pertama, deklarasi pada outer block. Nilai VWake sebelumnya adalah 600. Kemudian pada baris ini ditambahkan 1 yang menghasilkan nilai akhir 601. D. VMessage pada posisi 2. VMessage ini mengacu pada deklarasi variabel pertama atau di outer block. Nilai VMessage sebelumnya adalah produk 10.012. Kemudian pada baris ini ditambahkan is in stock. Hasil akhirnya adalah produk 10.012 is in stock. Kemudian E, VNewLogN pada posisi 2. VNewLogN pada posisi ini mengacu pada variabel, deklarasi variabel di outer block. Dapat dilihat bahwa deklarasi VNewLogN tidak terdapat di sini. Maka hasil dari baris ini akan menghasilkan error atau tidak ada isinya. Kita berlanjut pada soal nomor 2. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah define. B. Kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditambahkan dengan menggunakan tpms _output.put_line buat programnya. Oke, kita ketikkan programnya. Pertama kita mendefinisikan v_n1 yang diinisialisasi dengan 15. Kedua, v_n2 yang diinisialisasi dengan 3. Kemudian pada deklarasi variabel kita membuat v_s1 bertipe number dan v_s2 bertipe number juga. Kemudian v_result bertipe number. Kemudian kita melakukan operasi pembagian v_s1 dibagi v_s2 yang kemudian disimpan pada v_result. Kemudian kita menampilkan hasil dari operasi yang telah dilakukan. Dapat dilihat bahwa v_s1 mengambil nilai dari variabel dari konstanta v_n1 yang isinya 15. v_s2 mengambil nilai dari konstanta v_n2 yang isinya 3.
N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 3, dan hasil pembagiannya adalah 5. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.